Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nita Puspita, CGP Angkatan 11 dari Kabupaten Garut, instansi sekolah dari SMKS Hikmah Garut. Di sini saya akan melaksanakan tugas coaching bersama Ibu Delia Aryana. Baik, kita langsung saja ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Delia. Waalaikumsalam Ibu. Apa kabarnya? Alhamdulillah baik. Ibu, sebelumnya Ibu mengambil mata pelajaran apa ya, Mak? Saya mengampu pelajaran kelas 10 itu sejarah Indonesia. Sejarah Indonesia. Baik, saya akan menanyakan tentang tujuan pembelajaran dan capaian pembelajaran. Apa kira-kira tujuan dan capaian pembelajaran dari pelajaran Ibu ini? Baik Ibu, saya jawab ya. Tujuan pembelajarannya adalah saya harap siswa dapat mendeskripsikan jenis-jenis manusia purba di Indonesia pada zaman praaksara. Kemudian capaian pembelajarannya saya harap siswa juga semakin menghargai asal-usul dirinya. Lalu apa yang ingin Ibu kembangkan dalam pelajaran ini? Saya ingin mengembangkan keterampilan mereka peserta didik karena saya mengampu kelas 10 itu cenderung pasif Ibu orangnya, semuanya ya, rata-rata. Lalu apakah ada langkah-langkah yang Ibu capai untuk mengubah mereka dari pasif itu? Pertama kan saya menggunakan metode ceramah. Ya, kan? Metode ceramah itu mereka hanya mendengarkan saja tanpa adanya interaksi dengan saya, tidak ada pertanyaan-pertanyaan, mereka tidak ingin mencari tahu sendiri. Kemudian saya mengganti metode pembelajaran yang berdiferensiasi dengan konten Ibu. Saya menggunakan word wall itu ya seperti permainan. Nanti di dalam permainan itu ada pertanyaan-pertanyaan yang harus mereka jawab. Jadi sebelum mereka memainkan word wall itu mereka harus paham dulu. Jadi harus membaca dulu materi-materi yang sudah dipelajari. Apakah materi itu berhasil atau tidak digunakan? Iya, alhamdulillah saya menggunakan asesmen di akhir pembelajaran, ternyata mereka sangat menyukai konten tersebut. Jadi kata mereka lebih mengerti. Kemudian model pembelajaran yang digunakan nantinya seperti apa? Model pembelajarannya saya menggunakan problem based learning karena di dalam pembelajaran sejarah itu banyak masalah-masalah yang harus dipecahkan. Baik, jadi PBL ya Bu ya? Ya, PBL. Kemudian strategi pembelajaran yang digunakan? Strategi pembelajarannya adalah diferensiasi konten dan diferensiasi proses. Kalau konten nanti seperti apa? Kontennya itu ada, saya menggunakan puzzle maker, nanti ada puzzle seperti TTS ya yang memanjang, menurun yang harus mereka isi. Kemudian untuk Prosesnya nanti anak-anak itu dibagi kelompok. Sebelum saya menjelaskan ya Bu, di awal pembelajaran anak-anak dibagi kelompok, kemudian mereka harus mencari tahu dulu tentang manusia purba melalui internet. Informasi. Ya. Jadi si siswa itu dibagi-bagi menjadi beberapa kelompok sesuai dengan kemampuan gaya belajarnya. Nah, nanti gaya belajarnya seperti apa? Gaya belajarnya itu ada visual, ada auditori, dan kinestetik. Kalau kinestetik seperti apa nantinya? Kinestetik nanti mereka bertukar informasi. Kalau untuk auditori? Maaf Ibu, kinestetik nanti ada puzzle yang tadi. Kalau auditori baru bertukar informasi penjelasan materi. Oke, jadi yang digunakan cuma dua, auditori dan kinestetik. Ada visual juga Ibu. Visualnya nanti ada gambar-gambar manusia purba. Oke. Kemudian dari penilaiannya nanti terakhirnya atau evaluasinya nanti seperti apa ya? Nanti ada asesmen diagnostik, nanti ada tes tertulis, kemudian ada penilaian sikap dan keterampilan, kemudian ada asesmen non diagnostik, bagaimana mereka perasaannya setelah belajar dengan saya. Kemudian untuk sasaran kelasnya nanti kelas berapa? Kelas 10 Ibu. Nanti untuk waktu ini pelaksanaan observasinya tanggal 11 bulan 10 2024 di jam 8 pagi. Oh baik, nanti saya akan melaksanakan observasi kelas untuk Ibu Adel di hari Jumat ya Bu ya. Berarti minggu sekarang juga ya.
Nanti semoga Ibu Adelnya dalam keadaan baik ya. Nanti observasinya berjalan dengan lancar juga. Terima kasih sebelumnya Bu. Ya, terima kasih. Ya baiklah, terima kasih. Selamat ketemu lagi di observasi kelas di hari Jumat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini pada hari Jumat kita akan melakukan observasi bersama Ibu Adel ya, Bu Adel ya. Seperti janji kita sebelumnya, kita akan melakukan observasi kelas untuk tugas aksi nyata supervisi akademis. Untuk selanjutnya kita langsung saja masuk ke dalam kelas. Silakan Bu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Siap. Sebelum belajar, alangkah baiknya kita berdoa. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Raditu billahi robban. Selamat pagi. Pagi. Sudah siap untuk belajar dengan Ibu? Siap. Mari kita mulai dengan Bismillahirrahmanirrahim. Berarti cuma ada aja. Oke. Mau ice breaking dulu nggak? 1, 2, 3. Sakit. Sakit. Sikut. Sikut. Sekat. Sekat. Sikut. Sikut. Sakit. Sekat. Sikat. Siapa? Sebelum pembelajaran manusia purba, kalian sudah mempelajari apa? Minggu kemarin. Asal-usul nenek moyang. Asal-usul nenek moyang teh ada berapa teori? Usulnya, mari kita hari ini pelajari tentang jenis-jenis manusia purba. Sebelum kalian seperti ini sekarang wujudnya, nenek moyang kalian itu kan dulunya seperti apa? Cara kehidupannya seperti apa? Mari kita bahas. Caranya, kalian dibagi menjadi 4 kelompok. Ada? 2 orang berapa orang? 2 orang, satu kelompoknya. Yang pertama kalian harus membuat poster wajah manusia purba, ilustrasinya. Ilustrasi manusia purba itu seperti apa, kemudian ciri-cirinya seperti apa, kemudian corak kehidupannya. Corak kehidupan teh bagaimana mereka bertahan hidup pada zaman itu, apa yang mereka gunakan alat-alatnya pada zaman itu. Ya, kalian boleh membuat posternya menggunakan Canva. Biasanya menggunakan Canva. Nanti kalian akan presentasi hasil posternya, kirim ke WA Ibu. Kalian nanti presentasi.
manusia purba juga seperti itu. Mereka hidup berdekatan dengan air. Terus kenapa? Selain bersumber makanan, bersumber kehidupan, air itu kan kalau ada air berarti ada sumber makanan. Tumbuh-tumbuhan akan tumbuh. Lamun kaya air kumaha? Tumbuhan bakal tumbuh. Ya, paham? Ada yang mau ditanyakan dari kelompok lain? Silakan berinteraksi. So, tanyakan ke kelompok.
Ilustrasinya seperti ini, ada wajah Genesis, kemudian fokus, ada yang cuma penggeraknya jadi kemudian fokus. Oke, cukup? Silakan tutup. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk ciri-ciri nomor satunya adalah masa biasa kalau memiliki tulisan yang lambang pendek, rambutnya panjang, kalau suku ini merupakan adaptasi untuk bertahan hidup di daerah tropis. Kalau otaknya lebih tenang dan hampir tidak ada mencegah pergerakan bawah otak dan kemudian mendorong untuk terdapat lebih belakang untuk mendorong menghadapkan pergerakan kebalik. Lalu kemudian teman-teman pulang dari sana satu dari Ustaz jadi tidak nomaden lagi, sudah mengolah makanan dengan baik, berarti sudah mengenal rapi. Kemudian apa lagi? Sudah bercocok tanam, jadi bercocok tanam sendiri, jadi tidak bergantung lagi untuk berpindah-pindah mencari makanan, jadi mereka sudah mempunyai pengolahan sendiri. Terus
Homo florensis adalah spesies manusia purba yang berasal dari daerah Solo, Jawa Tengah. Karena itu manusia purba ini juga sering disebut dengan singkat manusia dari Solo atau Solomien. Homo florensis ditemukan oleh Nerval, Oppenheimer, dan Gustav dari Lamport bagi Sweden pada tahun 1991 hingga 1993 di Sampilan, Jawa Tengah. Manusia ini terdiri sekitar 300.000 hingga 900.000 tahun yang lalu. Homo florensis adalah berburu utang, menangkap ikan, memanen keladi di buah-buahan, dan menumbuhkan tanah liatnya. Perawatan yang dipunyai manusia Homo florensis adalah kamar terbang, alat sergi, dan perawatan dari tulang dan tanah hewan. Ciri-ciri Homo florensis: volume atau cukup besar, mulai dari 1013 hingga 1250 cc, tinggi badan berkisar antara 130-210 cm, berat badan antara 30 hingga 150 kg. Bagian belakang tengkorak telahnya bulat dan tinggi. Otot-otot pada bagian tengkuk mulai mengalami reduksi. Alat penunjang menyebut hingga gigi dan tulang anak menjadi kecil. Dan mau ditanyakan, Homo florensis dan Decathlopus florensis ini masih cara kehidupannya masih sederhana, masih berpindah-pindah, masih tergantung pada alam. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa yang sudah kalian pelajari tadi dari teman kalian tentang manusia purba? Ilustrasi foto-foto manusia purba. Kemudian cara kehidupannya, ada yang masih sederhana, ada yang sudah modern. Kalau yang sederhana, cara kehidupannya seperti apa? Berpindah-pindah ke nomaden. Kemudian cara mengumpulkan makanannya dia seperti apa? Berburu. Kalau yang sudah sederhana, kalau yang sudah maju, cara kehidupannya seperti apa? Sudah menentang, kemudian sudah bercocok tanam, mengolah makanan juga sudah menggunakan api. Jadi yang seperti Megalopus itu kalau mereka mendapatkan daging dikuliti langsung makan. Ya, beda dengan yang sudah modern, mereka sudah mengenal api itu sekitar 400 tahun tahun yang lalu pada zaman Homo erectus.
Pak Erectus ini sedang membuat alat yang dari batu, batunya kan digesek. Ternyata ketika batu itu digesek mengeluarkan serpihan api. Jadi mereka pertama kali mengenal api itu ketika mereka sedang menggesek-gesek. Baik, itu ada tugas yang harus kalian kerjakan. Ini ada puzzle. Kemudian kalian harus mengisi puzzle ini yang sudah boleh dikirim WA ya. Kelompok aja boleh isinya bareng-bareng. Itu sudah dikirim ya. Nanti hasilnya boleh dikirim ke ibu. Karena jam pelajaran sudah selesai, mari kita tutup dengan bacaan Alhamdulillah. Hari ini kalian sudah mempelajari tentang jenis manusia purba pada zaman praaksara. Zaman sebelum pra itu sebelum aksara berarti tulisan. Jadi praaksara itu zaman dimana sebelum mengenal tulisan. Jadi kalian sudah paham sekarang nenek moyang kalian itu seperti apa, cara kehidupannya dulu seperti apa. Silahkan kalian kerjakan tugas yang dari ibu dan dikirimkan ke ibu. Terima kasih untuk hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada itu. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hari ini telah sampai pada tahap pasca observasi, yang mana sebelumnya saya telah melakukan observasi bersama Ibu Delia Adriana. Nah, pada kesempatan ini saya akan mewawancarai kepada beliau hasil dari pasca observasi yang telah dilaksanakan kemarin. Langsung saja kita wawancara. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bu, Waalaikumsalam. Ibu. bagaimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Ibu, bagaimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah ya. Pada tahapan ini saya ingin mengajak ngobrol ibu ini. Ada hal yang ingin saya tanyakan ibu. Ya, hasil dari kemarin ya melakukan observasi. Yang pertama ibu, bagaimana perasaan ibu setelah melakukan kegiatan ini? Perasaan saya alhamdulillah kemarin sedikit puas, tapi ada beberapa yang harus diperbaiki lagi, Bu. Oh, jadi belum merasa terlalu puas. Kemudian bagaimana perasaan ibu ketika disupervisi akademis oleh saya, Bu, kehadiran saya di kelas ibu bagaimana? Pertamanya itu sedikit canggung ya, jadi mungkin karena belum terbiasa ada orang yang memantau saya, tapi alhamdulillah lama-kelamaan semuanya berjalan dengan lancar. Ya, alhamdulillah ibu ya. Kemarin saya juga melihat dari hasil RPP yang ibu kirimkan kepada saya itu sudah berdifferensiasi memang seperti itu ya Bu ya. Betul kan? Ya, kemudian emang saya sudah lihat kemarin ibu bagaimana cara mengajarnya. Kemudian dari hasilnya itu apakah sudah terlaksana atau belum Bu PBL-nya? PBL-nya alhamdulillah setiap tahapannya itu sudah terlaksana dengan baik. Kemudian anak-anak juga mengikuti pembelajaran dengan suasana hati yang senang. Ya, senang-senangnya memang seperti itu. Kemarin saya juga selamat melihat proses pembelajaran ibu yang disampaikan itu memang sudah sesuai dengan simpat-simpat yang telah disampaikan juga. Nah, apakah selama proses tersebut ada permasalahan atau kendala yang dihadapi ketika mengajar? Kendala pasti ada ya Bu. Pertamanya itu dari teknis. Proyektornya itu ketika peserta didik melakukan presentasi, hasilnya itu kurang jelas Ibu. Jadi ada beberapa menit yang terbuang waktunya. Jadi waktu terbuangnya bukan itu. Selain yang tadi sampaikan, apakah ada permasalahan lain yang
muncul? Ada Ibu, permasalahannya itu terdapat di peserta didiknya. Jadi ada beberapa anak yang kurang aktif, cenderung pasif. Ketika mereka melakukan kegiatan presentasi, ada hanya beberapa anak yang mengajukan pendapatnya. Jadi tidak semuanya mereka mengungkapkan apa yang mereka sampaikan. Oh, jadi ada beberapa hal ya. Yang pertama, proyektornya kurang jelas, kemudian waktu yang terbuang, dan yang ketiga yaitu tentang anaknya yang kurang aktif. Nah, untuk penyelesaian permasalahan yang ada, adakah solusi permasalahan misalnya terhadap siswa yang kurang aktif? Bagaimana cara penanganannya? Nah, yang kurang aktif, faktor utamanya ya belum mungkin karena ada Ibu sebagai Supervisi ya. supervisi. Jadi mereka kurang berani untuk mengungkapkan pendapat. Terus kendalanya juga mungkin ada terdapat dari sayanya. Saya hanya menekankan kepada mereka siapa yang ingin bertanya, tidak menekankan bahwa mereka harus bergiliran untuk mengungkapkan pendapatnya. Jadi secara tidak langsung mungkin Ibu hanya menekankan kepada siapa saja yang bisa, dan untuk kedepannya Ibu akan bagaimana? Untuk kedepannya mungkin saya akan menunjuk anak yang kurang aktif tersebut untuk mengungkapkan pendapat agar mereka sama mendapatkan hak yang sama untuk mengungkapkan Pendapatnya. Jadi mereka mempunyai hak dan kesempatan yang sama untuk menyampaikan pendapatnya. Oke. Dari hal tersebut yang solusi permasalahan siswa. Kemudian untuk solusi dari permasalahan LCD yang kurang jelas, kemudian waktu yang terbuang, nah Ibu akan, itu kan terjadinya nilai apa sih, kenapa bisa terjadi hal tersebut, dan Ibu bagaimana cara penanganannya? Mungkin saya kurang persiapan ya Bu, jadi mendadak itu saya tidak meminta bantuan kepada sarana prasarana. Nah, untuk kedepannya mungkin saya sebelum pembelajaran dimulai saya akan meminta bantuan kepada sarana prasarana untuk menyiapkan proyektor yang layak pakai yang biasa digunakan di lebih komputer. Ya, agar waktunya tidak terbuang. Iya, agar waktunya tidak terbuang dan bisa digunakan secara efektif. Jadi Ibu akan meminta bantuan orang lain untuk menyiapkan segala sesuatu yang Ibu perlukan saat melakukan kegiatan pembelajaran. Yaitu salah satunya dengan kepada laporan kepada sarana prasarana. Itu dilaksanakannya sebelum atau sesudahnya Ibu? Sebelum agar pembelajarannya tidak terbuang. Iya, kira-kira nih Bu, tadi solusi-solusinya Ibu telah sampaikan terhadap permasalahan tersebut. Kira-kira kapan Ibu akan menerapkannya? Nah, setelah kejadian yang sebelumnya, saya sudah menerapkan evaluasi diri saya untuk memperbaikinya di pembelajaran yang selanjutnya. Mungkin ada yang Ibu ingin sampaikan lain terhadap kegiatan ini? Saya ingin berterima kasih kepada Ibu selaku sudah mengadakan supervisi akademis kepada rekan sejawat. Karena adanya kegiatan ini, saya bisa mengevaluasi diri saya untuk kesalahan-kesalahan saya sebelumnya untuk diperbaiki ke depannya. Ya, sama-sama juga Ibu Ada sudah mau menjadi observer terhadap kegiatan supervisi akademis di kegiatan guru penggerak ini. Bu, saya ucapkan terima kasih juga ya. Mungkin ya, terima kasih Bu ya. Mungkin untuk saat ini demikian hasil wawancara pasca observasi saya terhadap Ibu Ade. Salam guru penggerak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.